Hai guys, selamat datang di channel Hendra Wolves. Kalian pengen gak sih minimal suara yang kalian rekam kayak gini? Kalau misalnya mau, yuk ikutin video ini dari awal sampai akhir. Let's check this out. Suara yang tadi itu direkam kalau kita pakai rekaman yang proper, walaupun kita home recording ya. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai rekaman yang proper, suaranya kayak gini loh. Tangan siapa yang tak melepas, ku yakin aku. Di sini gue mau jelasin bahwa nggak cuman harus cover lagu, tapi kalau misalnya kalian sebagai seorang solois penyanyi nggak pakai gitar bisa, atau kalian sebagai solois pemain gitar bisa. Nah, sebelumnya ini extend sejauh apa sih kita bisa nge-cover. Cover paling simple itu adalah di saat kita nyanyi ini ada mic, dan habis itu ini ada gitar. Kita tinggal langsung main aja, contohnya 2, 3, 4. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktuku enggan untuk berlalu. Ku menjajit menutup. Oke, gitu ya. Kan suaranya jelas banget, tapi gue bakal jelasin tips di ending juga. Bagaimana kita nyanyi tapi nanti pakai backing track kayak gimana. Nah, selanjutnya kita langsung ke menu utama kita, yaitu sebagai seorang pemain gitar. Oke, gue di sini pemain gitar. Buat kalian semua yang lagi di rumah waktu mau cover gitar kayak gimana sih? Nah, gue di sini pakai yang namanya efek Wish. Ya, gue pakai efek gitar. Ini merupakan suara kalau misalnya pakai sound recording yang bener ya. Gila, suaranya jernih banget kan? Ini suara kalau misalnya nggak pakai sound recording yang benar. Dengan berkembangnya zaman, teknologi tuh makin canggih. Dengan teknologi makin canggih, orang tuh makin malas. Makin malasnya di mana? Kalau kita main di panggung, itu udah jarang banget ada yang namanya ampli gitar. Gue fokus main gitar di gereja, di mana sekarang gereja aja udah dikit banget ada ampli gitar. Lah, kalau gitu gitarnya masuk mana sekarang? Gitar itu langsung masuk ke mixer atau langsung masuk ke speaker utama, di mana kita tidak melalui amplifier, jadi gitar kita nggak ada ton. Nah, untuk mempermudah itu, kita tuh emang sekarang butuh banget yang namanya efek digital. Efek digital ada banyak, ada Boss GT1, Boss GT1000, Valeton GP200, NUX, dan lain-lain, pokoknya efek digital. Nah, kenapa kita butuh efek digital di gitar? Karena di efek digital itu ada yang namanya M Simulator. Apa tuh M Simulator? Singkat cerita, dia tuh bikin suatu kabinet atau simulator atau amplifier gitar secara digital, dan nanti akan diteruskan ke si speaker. Itu suaranya persis banget kayak pakai amplifier. Contohnya gimana? Ini efek digital gua ya. Gua setting efek digital gua itu pakai Jazz Chorus. So, kalau misalnya gua nggak pakai ini aja, semua yang ada di efek digital gua suaranya tuh kayak gini. Gimana suaranya? Apakah itu suara yang kalian inginkan? Atau kalian mau suaranya yang ya kan? Gila, beda banget. Tone-nya dapat banget nggak sih lu waktu lu pakai efek digital? Ya, jadi tuh penting banget pakai efek digital. Suara gitarnya itu mantap banget. Coba bayangin suara lu bakal kayak gini. Banget nggak? Itu simple banget. Lu orang-orang yang di rumah juga bisa ngelakuin hal ini. Gimana caranya? Yuk, let's check this out. Singkat cerita, nah, yuk kameramen mungkin bisa kelihatan. Jadi yang pertama, lu kan ada gitar dulu ya. Gitar itu colokinnya kemana? Ya kayak biasa, colokinnya langsung ke si efek ya. Nah, dari efek itu kan ada input sama output, semua efek sama aja lah. Nah, outputnya itu yang utama. Outputnya tuh dicolokin kemana gitu ya. Outputnya itu kita colokin ke
Nanti suara gue bakal hilang. Abis ini suara gue mungkin nggak terlalu jelas ya. Itu pakai suara kamera karena mic-nya nggak gue bawa ke sana. Oke, yuk kita jalan-jalan. Ini coba sini kameramen. Oke, suara gue kurang jelas ya, maaf. Itu yang pertama, itu mic. Ini kan kabel output ya. Kabel output itu harus kita masukin ke sini. Nah, ini dia. Ya, ini namanya merupakan apa sih namanya, kok lupa? Sound card ya. Ini merupakan sound card ya. Nah, sound card jadi dari tadi efek gitar, pokoknya segala jenis output yang ada dari efek kalian atau gitar kalian masukin ke inputnya di sound card ya. Dimana sound card gua itu gua pakai Focusrite itu ya. Dimana Focusrite ini memiliki dua input. Yang pertama input buat mic, makanya tadi suara gua bisa jelas. Dan yang kedua itu input untuk alat musik apa aja, nggak harus gitar, instrumen apa aja tinggal masuk ke dalam sound card ini. Nah, sound card itu bisa kalian cari di Tokopedia atau di Shopee atau di Keranjang Kuning. Pokoknya cari aja sound card yang mana aja sih. Tapi rekomendasi gua buat kalian yang masih awal-awal atau pemula, itu carilah sound card yang Behringer atau Guitarlink. Itu rentangnya harga dari 1.000 sampai 200.000, kualitas ya lumayan bagus. Tapi kalau misalnya uangnya udah ada banyak, itu kalian bisa beli sound card yang lebih proper ya, kayak sound cardnya Focusrite, sound cardnya Behringer yang lebih gede, habis itu sound cardnya Line 6 ya. Nah, habis itu dari si sound card itu kan ada kabel kayak kabel printer yang nanti bakal nyolok ke dalam si komputer. Nah, sekarang kita bakal ngomongin hal teknisnya nih ya. Oke, dari sampai sini dulu kita lanjut ngomongin hal teknisnya. Oke, sekarang kita ngomongin teknisnya. Tadi itu prakteknya. Nah, teknis yang ada di komputernya itu apa? Jadi yang pertama emang kalian harus punya komputer. Ya, emang sekarang nggak bisa sesimpel kayak harus pakai HP. Pakai HP bisa, tapi suaranya kan kayak yang pertama ya, nggak pakai alat recording. Tapi kalau pakai alat recording, itu kita harus punya minimal komputer atau laptop. Nah, selanjutnya untuk menyambungkan antara suara dari yang udah direkam pakai sound card ke komputer, itu kita butuh program yang namanya DAW. Nah, kita butuh yang namanya DAW atau namanya software musik. Nah, gue pakai software musiknya pakai apa sih? Gue pakainya Ableton ya, kayak gini tampilannya Ableton. Nah, jadi ini kita lagi live ya, live. Jadi suara gue tuh kerekam dalam bentuk ini, apa namanya, sinyal. Ya, suara gue direkam dalam bentuk sinyal. Nah, Ableton inilah yang benar-benar kita pakai di sekarang ini, dimana kita bisa ngedit suara kita, dan yang kedua itu adalah ngedit suara gitarnya, simple banget. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak punya Ableton, itu kalian bisa lihat video yang ada di atas ini, tinggal klik ya. Itu dulu gue belum pakai Ableton, gue pakainya Adobe Audition. Dimana Adobe Audition itu bener-bener gratis, kalian bisa download, dimana kalian bisa menggantikan Ableton ke Adobe Audition. Nah, kalian kebayang nggak gimana caranya gue bisa main gitar suaranya kayak gini? Caranya tuh gimana? Caranya tuh sebenarnya nggak ribet-ribet amat. Jadi yang pertama, buat kita main gitar, kita butuh yang namanya backing track atau back sound buat ngirin kita main. Itu cari di mana? Itu carinya di YouTube. Ya. Ya, ini gue langsung teknis aja. Ya, cari YouTube, kita buka YouTube. Di YouTube itu kalian tinggal cari aja apa yang kalian mau. Jadi kita cari backing track. Misalnya kalian pemain rock ya. Kalau pemain rock, cari aja backing track rock in C ya. Nah, ini langsung keluar nih. Kita langsung lihat nih. Wah, udah dapet nih backing tracknya. Backing track ini tuh kurang gitar doang. Gitarnya dari mana? Dari kita main. Nah, selanjutnya kita harus download dia. Pakai apa? Kita cari yang ini yang biasa gue pakai ya. Y2Mate ya. y2mate.com. Itu biasa gue ngedownload. Tinggal dari ini link YouTube-nya di atas. Ctrl C dan kita paste ke sini, langsung muncul ini ya. Tinggal kita pencet MP3. Pasti ada iklan, ya namanya juga gratis ya. Iklan, habis itu kita tinggal download.
Nah, ini iklan juga, jangan apa salah ya. Nah, tinggal kita download. Iklan lagi. Nah, kita langsung aja misalnya ke musik, backing track ya. Save. Oke guys, di sini audio gue mulai nggak jernih lagi karena gue mau pakai Ableton-nya untuk kita ngerekam gitar. Nah, gimana sih? Jadi simple. Jadi suara yang tadi kalian udah download ya, yang di YouTube tadi itu cuma tinggal kalian drag aja ke bagian utamanya ya. Nah, ini yang tadi gua download ya. Ini yang gua download. Tinggal gua drag, gua pindahin ke sini. Simple. Nah, dia lagi mencoba dinyalakan. Nah, habis itu kalau misalnya orang bilang, "Bang, kan saya nggak pakai Ableton, saya pakainya aplikasi yang lain." Gimana? Aplikasi yang lain juga sama. Kalau misalnya lu pakai Adobe Audition pasti sama, ada line-nya untuk line 1, line 2, line 3. Lu tinggal masukin aja bebas ke line mana, itu langsung masuk ke si suara musiknya. Contoh nih kalau gue play ya, ini. Ya, langsung keluar kan suaranya. Nah, habis itu jangan lupa, sekarang kita tinggal langsung main aja gitarnya ya. Nah, buat main gitarnya simple, kita harus lihat bahwa di Ableton itu kita channel 2 ya. Jadi kalau kalian lihat itu ada channel 1, ini 1 dan 2. Dimana 1 itu untuk mic dan 2 itu untuk gitar. Dan channel channel 2 ini ya di sini. Nah, sekarang kita tinggal main aja. Yuk, kita langsung lihat bagaimana cara gue main di Ableton. Sekarang kita langsung bedah bagaimana suaranya bisa gitu sih. Yang pertama adalah, ini kan yang tadi, ini merupakan suara backing tracknya. Dan yang kedua itu merupakan suara gitarnya ya. Ini gua tarik aja ke atas suaranya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah, emang ada skill yang namanya mixing dan mastering. Tapi di sini kita nggak harus terlalu fokus ke sana. Yang paling penting dari mixing dan mastering itu adalah level volumenya itu harus balance. Jadi kan utama gitar, berarti gitar yang harus lebih gede dong suaranya. Ya, contoh nih. Kita langsung dengerin aja. Oke, ini suaranya. Oke, nah suaranya menurut kalian gimana? Masuk nggak sih? Itu bisa masuk nggak ya? Nah, kenyataannya kalau dari gua, suara yang tadi itu belum terlalu masuk karena suara gitarnya rada kegedean sedikit sama kayak ada dua suara yang berbeda. Nah, jadi kita suara gitarnya kita kecilin. Oke, pakai apa kecilinnya? Tinggal ke audio, terus gainnya kita kecilin ya. Oke, 1,7 desibel. Kita coba naik. Oke, ini 3 ya cocoknya. Oke, nah selanjutnya
untuk bisa suaranya nyambung, itu kita butuh banget yang namanya reverb. Nah, reverb, pokoknya di aplikasi kalian atau di software kalian pasti ada yang namanya reverb. Ya, tinggal kita cari reverb, audio effect, reverb and resonance, reverb. Kita pakai yang church, gila, anak meja banget. Oke, nah dari sini tinggal kita weight-nya biasa gua sih di 40% dan kita coba denger. Oke, di 50% bagus juga. Oke, mantap ya. Oke, suaranya tadi kayak gini. Dan yuk kita lihat lagi hasil suara yang tadi di video kayak gini. Oke guys, jadi kurang lebih dari awal sampai akhir kalau kalian mengikuti ini, boleh coba komen di bawah kalian ada nggak ngerti apa, bingung di mana, coba bakal gue jelasin. Tapi gue mencoba sesimpel mungkin. Mungkin gue selanjutnya bakal bikin yang kalau misalnya nyanyi doang gimana, kan kalau tadi kan main gitar sambil nyanyi kayak gitu ya. Nah, untuk endingnya, singkat cerita gue bakal bikin summary-nya dari awal sampai akhir. Itu adalah yang pertama, kalian punya alat musiknya dulu. Habis itu alat musiknya itu kalau misalnya kalian nggak ada efek gitar, bisa langsung colokin ke sound card. Dari sound card langsung masuk ke DAW atau software musik. Nah, dari software musik tinggal kalian edit-edit. Nah, biasanya edit-editan itu semakin jago ngeditnya itu semakin menjiwai atau semakin menipu orang yang mendengar ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk gitar, mungkin gue bakal bikin satu lagi di depannya. Kalau misalnya kita nggak punya efek, tapi pengen banget suaranya bisa bagus, itu pakai apa? Nanti ada namanya software gitar, misalnya kayak Guitarik atau gitar bla 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 dan bla bla bla, itu bakal kita bikin di part selanjutnya. Oke, videonya sampai sekian and see you on next episode.